Bab 620. Pulang. Itu mudah diurus, biarkan Raja Lin merekomendasikan 2 orang untuk memimpin pasukan. Dengan senjata sehebat ini, mengalahkan Hitan dan Jin tidaklah sulit, jawab Gong Yanwu dengan tegas. Lin Hai mengingat sesuatu, lalu berkata, aku telah menyita banyak panah besar saat di Turkistan. Bawa semuanya juga. Senjata besar seperti ini sangat efektif untuk menyerang benteng. Jika bubuk mesiu ditempatkan pada panah besar dan ditembakkan ke dalam kota, musuh tidak akan punya cara untuk bertahan. Bagus, ide ini sangat bagus. Bisa diterapkan di militer, Gong Yanwu menyetujuinya. Kaji ini, aku belajar banyak taktik perang baru saat menyerang Turkistan. Dengan metode ini, melawan Goryeo akan jauh lebih mudah. Bahkan jika tembok mereka sangat tinggi, kita bisa menghancurkannya dengan mudah. Setelah Goryeo dihancurkan, semua negara musuh di sekitar kita akan bersih. Selanjutnya, kita bisa fokus mengembangkan perdagangan maritim dan membawa kembali tanaman hasil panen tinggi. Dengan tanaman itu, rakyat kita tidak perlu khawatir kelaparan lagi, jelas Lin Hai. Kenapa Goryeo tidak diserahkan untuk diurus Yu Huasi saja? Kamu tidak bisa tinggal lebih lama di ibu kota untuk menemani aku. Gong Yanwu menatapnya dengan penuh kerinduan. Dia baru saja kembali, tapi sudah merencanakan untuk pergi lagi. Situasi di Goryeo cukup rumit. Selain itu, ada puluhan ribu pasukan dari Jepang. Aku harus mencari cara untuk mengatasinya. Membiarkan mereka tetap berada di Daxia bukanlah hal yang baik, jawab Lin Hai. Pasukan Jepang sudah menyerah kepada Daxia, jika kita menghancurkan mereka, bukankah itu akan merusak reputasi Daxia? Gong Yanwu bertanya ragu. Meskipun kejahatan para perompak Jepang tak terampuni, namun mereka telah menyerah dan bekerja untuk Daxia. Jika setelah itu mereka dibinasakan, dan berita itu tersebar, maka negara lain mungkin akan menjadi lebih berhati-hati terhadap Daxia. Bahkan, mereka yang sudah menyerah seperti Tibet dan Turkistan juga mungkin akan takut menghadapi hal seperti itu di kemudian hari. Semakin besar kerajaan, semakin penting untuk menjaga reputasi dan citra. Itulah tantangannya, jadi aku harus turun tangan langsung. Kita harus memastikan pasukan Jepang dihancurkan, atau setidaknya sebagian besar dari mereka tewas di medan perang, tapi tanpa kita yang melakukannya, jawab Lin Hai. Kamu bermaksud menggunakan tangan Goryeo untuk melakukannya. Membiarkan mereka menghancurkan pasukan Jepang. Gong Yanwu mulai memahami. Tepat sekali. Kali ini, kita menyita banyak senjata dan baju besi dari Turkistan. Kita bisa menjualnya secara diam kepada Goryeo. Kudengar mereka telah mengumpulkan banyak tentara untuk melawan pasukan Jepang, tetapi kekurangan senjata dan baju besi. Dengan serangan pasukan Jepang, mereka terus-menerus mundur. Jika ada yang bersedia memberikan mereka senjata secara diam, Goryeo pasti akan bersedia menerimanya, jelas Lin Hai. Gong Yanwu mendengar rencana Lin Hai, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jika seseorang bermusuhan dengan Lin Hai, mereka pasti tidak akan berakhir baik. Bahkan setelah menyerah dan berjuang matian di garis depan, mereka masih dimanfaatkan untuk dihancurkan sepenuhnya. Lebih parah lagi, mereka mungkin akan tetap membantu Lin Hai dengan merasa optimis tentang masa depan mereka. Tak pernah terbayangkan, mereka justru akan menghadapi serangan penuh dari Goryeo dalam waktu dekat. Untung saja kamu berdiri di pihakku. Kalau kamu musuhku, aku tak tahu bagaimana caranya aku bisa selamat, Gong Yanwu berkata manja. Apa maksudmu itu? Aku melakukan semua ini demi Daxia, tapi malah jadi salahku, kata Lin Hai dengan nada kesal, jangan marah. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Anggap saja aku yang salah, aku akan berusaha menebusnya, kata Gong Yanwu sambil duduk di pangkuan Lin Hai dan memeluk lehernya dengan erat, dengan mata besar yang indah penuh perasaan. Cao Yao menatap Lin Hai dalam diam, tentu saja Lin Hai memahami maksudnya. Dia memeluk pinggangnya dan membawanya masuk ke kamar, entah berapa lama waktu berlalu sebelum Lin Hai akhirnya keluar dari istana. Di luar, Wang Dayong dan yang lainnya sudah menunggu di pintu. Lin Hai juga melihat sosok yang sangat dikenalnya, siapa lagi kalau bukan Cao Yao. Lin Hai berjalan cepat ke arahnya. Bukankah Ibu Suri sudah memberimu sebuah rumah besar? Kenapa kamu masih di sini? Bagaimana mungkin aku pulang sekarang? Aku harus memberi penjelasan kepada istrimu, bukan? Cao Yao menjawab dengan wajah penuh rasa bersalah. Dulu, saat masih di ibu kota, dia adalah bunga kota yang terkenal, penuh kehormatan dan perhatian. Namun,
Kini statusnya berubah menjadi wanita Lin Hai, dan untuk masuk ke dalam rumah, dia harus mendapatkan persetujuan Kiaoer. Bahkan setelah masuk, statusnya hanya akan sebagai selir. Dia sama sekali tidak berani bertindak arogan. Aku malah lupa soal itu. Jangan khawatir, Kiaoer sangat lembut dan baik hati. Dia tidak akan mempersulitmu. Di mana anak kita? Siapa yang menjaganya? Tanya Lin Hai. Dia sedang tidur di kereta. Aku pikir lebih baik aku ikut pulang denganmu, jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku siap menanggungnya. Bahkan jika kakak Kiaoer ingin memarahiku atau memukulku, aku akan menerimanya. Apa yang kamu bicarakan, itu tidak akan terjadi. Ayo, kita pulang bersama. Lin Hai mengelus kepala Xiao Yao, memegang tangannya, dan membantunya naik ke kereta. Xiao Yao menjawab dengan sangat patuh, sepenuhnya mengikuti arahan Lin Hai. Ketika kereta tiba di rumah, Kiaoer, Lin Ruoxue, dan Putri Chenxi sudah menunggu di depan pintu, dengan wajah penuh kerinduan. Kali ini, Lin Hai bahkan tidak sempat singgah sebelum kembali bertugas, membuat mereka semakin merindukannya. Apalagi, mereka baru saja mendengar kabar tentang Xiao Yao, yang membuat mereka semakin penasaran. Lin Hai turun dari kereta, dan Kiaoer langsung berlari menghampirinya, memeluknya erat. Suamiku, aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukan kalian semua. Jawab Lin Hai, memeluk Kiaoer dan mencium keningnya dengan lembut. Kemari, aku ingin memperkenalkan seseorang. Ini Nona Xiao Yao, juga dikenal sebagai Putri Liu Yi dari Turkistan. Xiao Yao keluar dari kereta sambil menggendong putrinya, dan Lin Hai membantunya turun. Salam, kakak Kiaoer, ucap Xiao Yao dengan sopan. Oh, jadi ini Putri Turkistan. Dulu kamu adalah bunga nomor 1 ibu kota, kan? Statusmu benar-benar beragam. Dalam waktu singkat, kamu sudah menjadi wanita Lin Hai. Ini benar-benar mengejutkan, kata Putri Chenxi dengan nada sinis. Lin Ruoxue juga menatap Lin Hai dengan ekspresi yang rumit. Mereka berdua telah lama berharap bisa menikah dengan Lin Hai dan melahirkan anak untuknya. Tapi siapa sangka, seorang wanita asing justru mendahului mereka dan sudah memiliki seorang putri. Tentu saja, hati mereka terasa tidak rela, namun, Kiaoer segera mengendalikan emosinya, dan wajahnya kembali dihiasi senyuman. Jadi ini adalah adik Xiao Yao. Mulai sekarang kita adalah keluarga, jangan terlalu sungkan, ya. Ini adalah Ruoxue dan Putri Chenxi. Mulai sekarang, tempat ini adalah rumahmu. Jika ada yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk mengatakannya, kata Kiaoer dengan ramah. Ketika melihat bayi yang sedang tidur lelap, wajah Kiaoer langsung dipenuhi kelembutan. Dia terlihat sangat iri. Anaknya benar-benar cantik sekali. Apakah sudah diberi nama? Tanyanya. Namanya Lin Xiyun. Nama itu diberikan oleh Lin Hai, jawab Xiao Yao sambil mencuri pandang ke arah Lin Hai. Wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan. Xiyun, indah sekali namanya. Lihat dia tidur, betapa lucunya. Ayo kita, segera masuk ke dalam rumah. Semua sudah dibereskan, ujar Kiaoer dengan penuh semangat, mengundang mereka masuk dan menyambut Xiao Yao dengan hangat. Bab 621. Sangat menguntungkan, Lin Ruoxue menarik napas panjang dan dalam, menenangkan dirinya, meskipun tidak terlalu menyukai identitas Xiao Yao, baik sebagai mantan mata-mata suku Turkistan maupun seorang putri Turkistan, apalagi dia pernah menculik Lin Hai, membuat Lin Hai berada dalam bahaya. Namun, karena sekarang Xiao Yao telah melahirkan anak perempuan Lin Hai, mereka pasti akan hidup bersama ke depannya, tidak ada gunanya terus menolak keberadaannya. Lin Ruoxue melangkah maju dengan senyum dan berkata, kamu baru saja melahirkan, jadi sebaiknya banyak beristirahat. Biar aku saja yang menggendong anakmu. Xiao Yao hanya ragu sejenak sebelum menyerahkan putrinya kepada Lin Ruoxue. Terima kasih, Kak Ruoxue. Tidak perlu sungkan, kita sekarang adalah keluarga. Benar sekali, di sini kamu tidak perlu merasa canggung. Kamu akan segera menyadari betapa bahagianya tinggal di sini, tambah Putri Chenxi. Setelah meluapkan semua rasa tidak senang dalam hati, mereka akhirnya menerima kenyataan. Terutama saat melihat bayi yang begitu menggemaskan itu, kulitnya putih dan halus, langsung membangkitkan naluri keibuan dari ketiga wanita tersebut. Putri Chenxi dan Lin Ruoxue melihat bayi itu dengan penuh kejutan dan berkata, lihatlah bulu matanya yang panjang. Dia pasti akan sangat cantik saat besar nanti. Benar, ibunya saja cantik, putrinya pasti akan lebih menawan. Aku juga ingin segera punya anak.
Putri Chenxi berkata penuh iri, melihat bahwa dirinya diterima dengan begitu cepat. Hati Xiao Yao yang tadinya sangat tegang akhirnya merasa lega. Dia menoleh ke arah Lin Hai, yang juga tersenyum padanya. Keduanya saling bertukar senyuman. Akhirnya Xiao Yao bisa merasa tenang. Kini, dia tidak perlu khawatir lagi akan diasingkan dalam keluarga ini. Meskipun awalnya mereka berencana memberi Xiao Yao pelajaran, namun ketiga wanita itu ternyata terlalu lembut hati. Melihat Xiao Yao yang tampak kasihan dan berhati-hati, kemarahan mereka sebelumnya lenyap begitu saja. Ditambah lagi, bayi perempuan itu begitu menggemaskan, membuat hati ketiga wanita itu luluh seketika. Mereka langsung memperlakukan Lin Xiyun, bayi perempuan itu, seperti harta karun. Setelah menyiapkan meja penuh makanan lezat, seluruh keluarga duduk bersama. Qiao Er dan yang lainnya menyambut Xiao Yao dengan ramah, menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Xiao Yao sangat terkejut dan gembira, tidak menyangka dirinya bisa diterima dengan begitu mudah. Dia merasa sangat bahagia karena diterima dengan cepat. Keempat wanita itu segera akrab, hingga tanpa sadar membuat Lin Hai terpinggirkan. Melihat mereka semua rukun, Lin Hai merasa sangat senang. Setelah beberapa hari pergi, akhirnya dia bisa makan dengan tenang. Xiao Yao juga terkejut mencicipi makanan yang begitu lezat, padahal dia pernah tinggal bertahun-tahun di ibu kota, mencicipi berbagai hidangan mewah, namun rasa makanan di sini benar-benar berbeda. Melihat ekspresi bingung Xiao Yao, Putri Chenxi tertawa dan berkata, "Pasti kamu baru pertama kali mencicipi makanan seperti ini. Makanan seperti ini tidak ada di ibu kota. Semua ini diajarkan Lin Hai kepada juru masak, aku juga tidak tahu bagaimana dia bisa belajar. Saat aku pertama kali mencobanya, aku langsung jatuh cinta." Xiao Yao menatap Lin Hai dengan sangat penasaran. "Tidak disangka kamu juga bisa memasak." Lin Hai tersenyum sambil berkata, "Kalau ingin menikmati hidup dengan baik, tentu makanan adalah hal yang paling penting. Masakan lain rasanya tidak begitu enak, jadi aku banyak bereksperimen sendiri. Kalau kamu suka, makanlah sebanyak yang kamu mau." Sekarang bahkan sudah bisa menikmati ikan laut di ibu kota, sesuatu yang dulu tidak pernah terpikirkan. Namun, karena cuaca hangat, kita harus menggunakan es untuk menjaga kesegaran. Ikan laut saat ini lebih mahal dibandingkan saat musim dingin. Xiao Yao tidak menyangka dalam waktu kurang dari 2 tahun setelah meninggalkan dinasti Daxia, telah terjadi perubahan sebesar ini. Mereka bahkan sudah bisa menikmati makanan laut di ibu kota. Dia benar-benar penasaran bagaimana caranya ikan laut itu ditangkap dan dikirimkan dari tempat yang begitu jauh. Lin Hai tersenyum kecil dan menjelaskan cara menjaga kesegaran ikan. Di musim dingin, kita harus menyimpan banyak balok es. Saat musim panas, ikan segar yang ditangkap langsung dibekukan dengan es dan dikirim ke ibu kota secepat mungkin. Setibanya di ibu kota, ikan-ikan itu disimpan di gudang es. Xiao Yao terkejut mendengar metode ini. Matanya terbelalak tak percaya. Kalau begitu, bukankah biayanya akan sangat tinggi? Sepertinya hanya sedikit bangsawan kaya yang bisa membelinya. Tidak selalu begitu. Sekarang kemampuan transportasi kita sudah semakin baik, dan nanti akan dibangun jalan beton dengan kecepatan maksimal. Ikan bisa sampai di ibu kota hanya dalam waktu setengah hari lebih. Biayanya bisa ditekan dengan signifikan. Selain itu, seiring dengan perkembangan Daxia, akan muncul semakin banyak keluarga kaya. Jika mereka punya uang, tentu mereka akan menginginkan hiburan dan makanan berkualitas. Jadi, kita bisa meningkatkan kualitas makanan dan menghasilkan uang dari mereka. Jelas Lin Hai sambil tersenyum. Bahkan saat Daxia sedang dalam masa paling lemah, kita tetap tidak kekurangan orang kaya. Gagasan ini cukup masuk akal. Ada banyak bangsawan di ibu kota. Xiao Yao setuju. Lin Hai itu sangat pandai berbisnis. Tahukah kamu, hanya dari bisnis restoran saja, dia bisa menghasilkan uang sebanyak apa? Kata Putri Chenxi sambil tersenyum. Setahun mungkin bisa menghasilkan beberapa ribu tael perak, bukan? Xiao Yao menjawab ragu-ragu. Kamu terlalu meremehkan kemampuan Lin Hai. Aku pernah menghitung kasar, hanya dalam 1 bulan, dia bisa menghasilkan hampir 100.000 tak perak, kadang bahkan lebih. Xiao Yao benar-benar terkejut mendengar angka itu. Jika dihitung, bisnis restoran itu bisa menghasilkan lebih dari 1 juta tak perak dalam setahun. Ini benar-benar luar biasa, bahkan pendapatan pajak tahunan Turkistan tidak sebanyak yang dihasilkan Lin Hai. Bukankah ini tidak mungkin? Aku tidak bercanda. Restoran Lin Hai tidak hanya ada di ibu kota, tapi juga ada di beberapa kabupaten sekitar. Makanan yang disajikan sangat lezat, dan restorannya selalu penuh setiap hari. Jadi, wajar jika sangat menguntungkan, jelas Putri Chenxi sambil tersenyum.
Bukankah kamu juga menjual lotre? Sepertinya itu juga bisnis besar. Sekarang, berapa banyak usaha yang kamu miliki? Xiao Yao tahu Lin Hai pandai menghasilkan uang, tetapi jumlahnya benar-benar di luar dugaan. Dalam setahun, kita bisa mendapatkan sekitar 100–200 ribu tael perak. Namun, sebagian besar pendapatan harus diserahkan ke kas kerajaan. Uang sebanyak itu tidak bisa kami nikmati sepenuhnya karena dapat menimbulkan masalah besar. Selain itu, bisnis arak dan teh kita juga sangat menguntungkan. Di rumah, kamu tidak perlu khawatir soal pengeluaran. Jika suka sesuatu, belilah, Lin Hai berkata sambil tersenyum. Tidak heran Ibu Suri sangat menghargaimu. Dengan kemampuan menghasilkan uang seperti ini, kemanapun kamu pergi, pasti dianggap sebagai aset yang sangat berharga, kata Xiao Yao dengan penuh kekaguman. Lin Hai teringat seorang pedagang hebat di zaman kuno yang akhirnya mengalami nasib sangat tragis. Dia tersenyum dan menggelengkan kepala sambil berkata, itu belum tentu. Kadang-kadang, memiliki terlalu banyak uang tanpa kemampuan untuk melindungi kekayaan tersebut justru bisa mendatangkan bencana maut bagi diri sendiri. Untungnya, Ibu Suri sangat bijaksana. Sehingga aku bisa menjalankan bisnis ini dengan aman. Kalau penguasa saat ini adalah seorang raja lalim yang berpikiran sempit, mungkin yang dipikirkannya hanyalah bagaimana cari kesalahanku, menyita seluruh hartaku, dan menjadikan semuanya miliknya sendiri. Bab 622. Pedagang. Benarkah sampai seperti itu? Mendengar situasinya bisa seserius itu, Kiaoer langsung terkejut dan ketakutan. Awalnya dia berpikir menghasilkan banyak uang adalah hal yang baik, membuat hidup mereka tidak pernah kekurangan uang, bahkan generasi mendatang pun bisa hidup makmur. Namun, dia tidak menyangka bahwa menghasilkan terlalu banyak uang malah bisa menarik perhatian kerajaan. Kalau benar begitu, dia lebih memilih untuk tidak menghasilkan uang sebanyak itu. Yang penting adalah menjaga keselamatan. Lin Hai tersenyum dan berkata, itu hanya contoh saja. Sekarang kerajaan kita sudah menghasilkan lebih banyak uang, jadi tidak akan tertarik dengan sedikit kekayaan yang kita miliki di rumah. Lagi pula, jika kerajaan benar-benar membutuhkan uang, kita bisa menyumbangkan semua kekayaan keluarga, tidak masalah, kita tinggal mencari uang lagi. Kalau begitu, aku jadi tenang. Sungguh membuatku ketakutan tadi. Kiaoer menepuk dadanya dan menghela napas lega. Setelah makan, mereka duduk bersama di rumah dan berbincang santai. Mereka bahkan mengambil kartu untuk bermain dan menghabiskan waktu bersama. Sementara itu, Wang Dayong sedang mempersiapkan pasukan, bersiap untuk menyerang Goryeo lagi. Kali ini, mereka bertekad untuk benar-benar menaklukkan Goryeo sepenuhnya. Lin Hai menggunakan waktu yang tersisa ini untuk bersama keluarganya. Bagaimanapun juga, meskipun ekspedisi ini berjalan cepat, namun tetap membutuhkan waktu setidaknya sebulan. Perjalanan pulang, pergi saja akan memakan waktu beberapa hari, sehingga mereka tidak bisa bertemu dalam waktu dekat. Kiaoer dan yang lainnya memahami situasi ini, sehingga saat berbicara dan bercanda, mereka menghindari membahas perang. Menjelang sore, Wang Dayong datang melaporkan. Tuan, semua pasukan sudah siap dan siap berangkat kapan saja. Baik, aku mengerti. Tunggu di luar sebentar, kita akan segera berangkat. Siap, Wang Dayong menjawab dengan tegas dan menunggu di luar. Para wanita menunjukkan ekspresi penuh rasa tidak rela. Suamiku, aku benar-benar tidak ingin kamu pergi lagi. Padahal sebelumnya kita sepakat setelah mengalahkan suku Turkistan, kamu bisa tinggal di rumah setiap hari. Tapi sekarang waktumu di rumah semakin singkat. Bagaimana kalau kami ikut pergi bersamamu? Putri Chenxi segera berkata, beberapa kali sebelumnya ikut bertempur, dia merasa itu adalah pengalaman yang menyenangkan, terutama saat mereka berhasil menghancurkan banyak bajak laut Jepang. Itu benar-benar memuaskan. Goryeo tidak semudah itu untuk ditaklukkan, dan wilayahnya sangat dingin dan keras. Kalau kalian ikut, kalian akan sangat menderita. Lebih baik kalian tetap di rumah menunggu kami kembali. Lin Hai mencoba membujuk mereka. Kalau begitu, biarkan aku ikut menemanimu. Aku tidak takut menderita, aku bisa melindungimu di sana. Kata Xiao Yao dengan segera. Kamu lebih tidak boleh pergi. Putri kita baru saja lahir, bagaimana mungkin kamu meninggalkannya? Tetaplah di rumah dan rawat anak kita dengan baik. Aku janji, setelah kembali kali ini, kedepannya aku pasti akan membawa kalian semua bersamaku. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. Lin Hai berjanji. Baiklah, kami tidak akan menunda tugas pentingmu. Saat memimpin pasukan di luar, berhati-hatilah dan jangan sampai berada di garis depan bersama para prajurit, ujar Lin Ruoxue. Setelah itu, dengan sedikit malu,
dia berkata pelan, ayahku bilang, janjimu sudah lama terpenuhi. Ketika kamu kembali nanti, kita akan segera menikah. Sudah lama menunggu hari itu. Setelah aku kembali, kita akan menikah, dan sekalian mengadakan pernikahan ulang untuk Xiao Yao, jawab Lin Hai sambil tersenyum. Mendengar hal itu, Xiao Yao merasa hatinya hangat, dan dia menatap Lin Hai dengan penuh rasa terima kasih. Awalnya dia berpikir hanya akan mengikuti Lin Hai tanpa status resmi, tetapi ternyata Lin Hai ingin memberikan pengakuan padanya. Bagi seorang wanita, apakah sebuah pernikahan resmi diadakan atau tidak adalah hal yang sangat penting. Putri Chenxi menatap dengan penuh rasa iri, identitasnya membuatnya mustahil untuk menjalin hubungan dengan Lin Hai secara terang-terangan, apalagi mengadakan pernikahan. Lin Hai mencium kening mereka satu persatu. Kalian harus tetap rukun di rumah. Aku akan segera pulang membawa kemenangan. Tenang saja, kami tidak akan membuatmu khawatir. Kami akan menunggumu kembali, kata Kiaoer, jangan khawatirkan urusan di rumah, jaga dirimu baik-baik, tambah Lin Ruoxue. 000 setelah berpamitan, Lin Hai memimpin pasukan untuk berangkat. Dalam beberapa waktu terakhir, kondisi Goryeo semakin memburuk. Mereka menghadapi serangan dari dua arah, pasukan Daxia menyerang kota mereka, sementara di belakang mereka, bajak laut Jepang melakukan pembantaian, pembakaran, dan penjarahan tanpa ampun. Bajing laut ini begitu kejam hingga rakyat Goryeo sangat membencinya, namun mereka tidak punya cara untuk melawan. Negara Jin dan Hitan, yang biasanya mendukung Goryeo, tidak mengirimkan bala bantuan karena pasukan Daxia juga menyerang wilayah mereka, membuat mereka tidak bisa mengalokasikan pasukan tambahan. Setiap hari Kaisar Goryeo menerima kabar buruk, dipenuhi kemarahan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Pada suatu hari, seorang pelayan melapor, Yang Mulia, ada seorang pedagang dari Daxia yang ingin menghadap Anda untuk membicarakan bisnis. Kaisar Goryeo terkejut mendengar laporan itu. Dua negara sedang berperang, tetapi masih ada seseorang yang berpikir untuk berdagang dengan mereka. Di tengah situasi seperti ini, bisnis apa yang bisa dilakukan? Pedagang dari Daxia ini benar-benar tidak takut mati. Apa yang ingin dia tawarkan? Tanya Kaisar Goryeo dengan suara dingin, penuh rasa benci terhadap orang Daxia. Pelayan itu menjawab, dia mengatakan memiliki sejumlah besar baju zirah dan senjata yang disita dari suku Turkistan. Barang-barang itu sangat berkualitas dan bisa dia kirimkan ke Goryeo dengan harga yang sangat terjangkau, jauh lebih murah daripada jika kita membuatnya sendiri. Dia bertanya apakah kami tertarik untuk membeli, dan dia mengatakan bisa menyediakan sebanyak yang kita inginkan, asalkan kami mau membayarnya. Mendengar hal ini, Kaisar Goryeo tercengang. Dua negara sedang berperang, tetapi mereka menawarkan senjata dan baju zirah. Tindakan menjual negara seperti ini, jika tertangkap, pasti akan dihukum mati dengan cara yang mengerikan, bahkan mungkin akan melibatkan seluruh keluarganya. Siapa yang berani melakukan hal semacam ini? Bahkan dalam keadaan damai, menjual senjata dan baju zirah kepada Goryeo tidak akan pernah diizinkan. Kaisar Goryeo segera menyadari bahwa ini adalah jebakan. Tak perlu menemuinya lagi, langsung bawa dia keluar dan eksekusi. Berani menipu sampai ke kepala kita, benar-benar mencari mati, ujar Kaisar Goryeo dengan marah. Ia yakin orang tersebut pasti seorang penipu yang ingin mencuri uang mereka. Perdana Menteri segera berkata, Yang Mulia, mohon jangan terburu-buru. Bagaimana jika kita bertemu dengannya dulu untuk mendengar apa yang akan dia katakan? Kita sekarang sangat kekurangan baju zirah dan senjata, dan itulah sebabnya kita sangat kesulitan melawan bajak laut Jepang. Jika pedagang dari Daxia itu benar-benar dapat menyediakan baju zirah dan senjata bagi kita, maka melawan bajak laut Jepang akan menjadi jauh lebih mudah. Mungkin kita bisa berbicara dengannya dan mencari solusi yang layak. Kamu pikir orang ini benar-benar ingin berdagang dengan kita? Kaisar Goryeo menjawab dengan nada skeptis. Apakah dia tidak takut jika ketahuan oleh pengadilan Daxia, maka seluruh keluarganya akan dibantai? Barang-barang militer itu diawasi dengan sangat ketat. Aku tidak percaya dia bisa mengirimkannya ke sini. Yang Mulia mungkin belum mengetahui, jawab Perdana Menteri. Daxia sebenarnya sangat korup. Ada pejabat yang begitu berkuasa hingga mampu melakukan apapun. Mungkin saja mereka benar bisa menyelundupkan barang itu. Selama kita yang memegang kendali dalam transaksi ini, tidak ada barang, tidak ada pembayaran, maka mereka tidak akan bisa menipu kita. Kaisar Goryeo mempertimbangkan perkataan itu dan merasa ada benarnya. Saat ini mereka sangat kekurangan senjata dan baju zirah. Jika benar bisa membelinya, mereka bisa melengkapi pasukan baru dan menyelesaikan masalah mendesak ini.
Bersambung,